Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erleanis SPD ingin menyampaikan PowerPoint dari mata kuliah ekonomi makro lanjutan, di mana ini adalah salah satu mata kuliah dari pendidikan Magister Pendidikan Ekonomi dengan dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Yo Henry. Penyampaian kali ini adalah materinya perekonomian terbuka yang diambil dari buku N. Gregory Mankiw edisi ke-6 oleh Manning J. Simidian. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat apa itu perekonomian terbuka. Baiklah, dalam perekonomian terbuka kita lihat dulu mengenai arus modal dan barang internasional, di mana jika suatu negara itu dikatakan terbuka, berarti pengeluaran negara di tiap tahun tertentu tidak sama dengan output barang dan jasanya. Suatu negara bisa melakukan pengeluaran lebih banyak ketimbang produksinya dengan meminjamkan dari luar negeri, atau bisa melakukan pengeluaran lebih kecil daripada produksinya. Berbagai hal yang dilakukan dan dapat juga ini memberi pinjaman pada negara lain. Nah, ini adalah merupakan bukti nyata dari adanya perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, kita juga melihat tentang intensitas pos pendapatan nasional pada perekonomian terbuka, di mana intensitas tingkat kepentingan ya dari pos pendapatan nasional itu pada perekonomian terbuka dapat kita lihat, di mana Y sama dengan C ditambah I ditambah G dan NX. Nah, Y merupakan jumlah permintaan untuk output domestik. Nah, di mana jumlah permintaan untuk output domestik ini terdiri dari adanya konsumsi rumah tangga, adanya investasi oleh sektor usaha dan rumah tangga, pembelian pemerintah, dan adanya ekspor neto atau permintaan luar negeri neto. Untuk perekonomian terbuka juga dapat kita lihat mengenai investasi asing neto dan neraca perdagangan. Nah, dalam hal ini bentuk intensitas pos pendapatan nasional menunjukkan bahwa ekspor neto suatu perekonomian harus selalu sama dengan selisih antara tabungan dan investasinya. Dapat kita lihat bahwa Y sama dengan C ditambah I ditambah G dan NX. Setelah beberapa manipulasi, intensitas pos pendapatan nasional dapat ditulis sebagai bahwa NX sama dengan Y dikurang pengkalian dari C ditambah X Y dikurang penambahan dari C ditambah I ditambah G. Nah, artinya ekspor neto terdiri dari output di mana yang dijumlahkan dengan pengeluaran domestik, terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi atau dari investor, kemudian pembelian daripada pemerintah. Berikut kita lihat lagi mengenai arus modal keluar neto. Neraca perdagangan atau NX. Nah, jika S dikurang I dan NX positif, kita pun surplus perdagangan. Nah, jika S dikurang I dan NX negatif, kita punya defisit perdagangan. Kemudian jika S dikurang I dan NX 0, kita punya perdagangan berimbang. Nah, itu mengenai arus modal keluar neto sama dengan neraca perdagangan. Nah, dalam neraca perdagangan bilateral, nah ini kita lihat mengenai neraca perdagangan bilateral. Neraca perdagangan bilateral apakah itu? Yaitu dua negara yang berarti bahwa nilai apa yang satu negara jual ke negara lain sama dengan nilai apa yang dibeli dari negara itu. Nah, hal ini dapat dicontohkan
adanya seperti neraca perdagangan bilateral antara negara Amerika Serikat dan Cina. Jika Amerika Serikat membeli sepasang sepatu dari Cina seharga $300, tapi juga menjual jeans ke Cina seharga $300. Kita lihat tabungan investasi dalam perekonomian terbuka kecil. Nah, di sini dimana terlihat bahwasanya mobilitas modal dan tingkat bunga dunia. Nah, kita melihat tentang mobilitas modal dan tingkat bunga dunia. Telah diurai bahwa neraca perdagangan sama dengan arus modal keluar neto, yang mana selalu sama dengan tabungan dikurangi investasi. Misalnya perekonomian terbuka kecil. Nah, dengan mobilitas modal sempurna di mana tingkat bunga di dalam sama dengan tingkat bunga dunia, R dinotasikan R sama dengan R pangkal D. Kita lihat dari model. Dalam model, persamaan yang ditunjukkan itu adalah dimana kita diminta mensubstitusikan 3 asumsi dari bab 3 dan asumsi bahwa tingkat bunga sama dengan tingkat bunga dunia. Nah, seperti kita lihat rumus di depan. Nah, dalam ekonomi terbuka, kita juga melihat bagaimana kebijakan mempengaruhi neraca perdagangan. Anggaplah perekonomian berada pada posisi pedagang berimbang atau balance rate. Dengan kata lain, pada tingkat bunga dunia, investasi sama dengan tabungan dan ekspor neto sama dengan 0. Model ini dapat kita lihat dari grafik di depan ini. Di perekonomian tertutup misalnya, R menyeimbangkan tabungan investasi. Di perekonomian terbuka kecil, tingkat bunga ditentukan pasar keuangan dunia. Selisih antar tabungan investasi menentukan neraca perdagangan. Dalam kasus ini, pada perdagangan berimbang, kenaikan tingkat bunga di dunia karena ekspansi fiskal luar negeri menyebabkan surplus perdagangan jika tingkat bunga dunia berkurang. Dalam perekonomian terbuka, kita juga melihat ekspansi fiskal domestik pada perekonomian terbuka kecil. Nah, seperti yang dilihatkan pada kurva di depan, atau kurva ini menunjukkan adanya tingkat bunga real, adanya investasi tabungan. Kenaikan belanja pemerintah atau penurunan pajak mengurangi tabungan nasional dan menggeser kurva tabungan ke kiri. Hal ini juga menunjukkan adanya perubahan pada perekonomian terbuka kecil. Selain itu, kita juga melihat ekspansi fiskal luar negeri pada perekonomian terbuka kecil. Mana ekspansi fiskal di perekonomian luar negeri yang cukup besar untuk mempengaruhi tabungan dan investasi dunia, meningkatkan tingkat bunga dunia. Nah, ini kita lihat adanya tingkat bunga real dan investasi tabungan. Tingkat bunga dunia yang lebih tinggi mengurangi investasi pada perekonomian terbuka. Ini menyebabkan surplus perdagangan, di mana S lebih besar daripada I. Dalam pergeseran kurva investasi pada perekonomian terbuka kecil, hal ini juga dapat kita lihat di mana pergeseran ke kanan pada kurva investasi meningkatkan jumlah investasi pada tingkat bunga dunia. Akibat investasi melebihi tabungan, I lebih besar dari S, yang berarti perekonomian meminjam dari luar negeri dan mengalami defisit perdagangan.
Dalam perekonomian terbuka ini juga kita melihat adanya kurs exchange rates. Yaitu poin pertama kita lihat adalah mengenai mekanisme bursa valuta asing. Hal ini dapat kita lihat seperti negara Amerika Serikat dan Jepang dalam hubungan perdagangan. Tiap negara memiliki budaya yang berbeda-beda, baik itu bahasa dan mata uang. Nah, semuanya dapat menghambat perdagangan. Tapi karena bursa valuta asing, transaksi perdagangan jadi lebih efisien. Bursa valuta asing adalah pasar global di mana bank-bank terhubung lewat sistem telekomunikasi, disebut dengan high-tech, untuk membeli mata uang untuk pelanggan mereka. Bursa valuta asing. Ini kita lihat skema arus dari bursa valuta asing, seperti halnya negara Amerika Serikat dan Jepang. Agar Amerika Serikat membayar impor barang dan jasa dan sekuritisnya dari Jepang, ia harus menawarkan dolar yang lalu dikonversi ke dalam yen oleh bursa valuta asing. Begitu juga sebaliknya, agar Jepang membayar impor barang dan jasa dan sekuritisnya dari Amerika Serikat, ia harus menawarkan yen yang lalu dikonversi ke dalam dolar oleh bursa valuta asing. Nah, jadi bursa valuta asing menyatukan yang berbeda. Dalam suatu kesamaan, satuan dalam bursa valuta asing. Kita di sini juga melihat kurs nominal dan real. Apa itu kurs? Kurs antara dua negara adalah kurs ini harga yang penduduk negara tersebut tertukar satu sama lain. Kurs nominal adalah kurs relatif mata uang dua negara. Kurs adalah nilai mata uang. Berlakunya baik itu kurs jual ataupun kurs beli. Dalam kurs nominal kita melihat pertama harga mata uang relatif dari dua negara dinotasikan sebagai E. Kurs real, harga barang relatif antara dua negara, kadang disebut dengan time of trade, dinotasikan sebagai A. Apa itu kurs nominal? Kurs nominal adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Jika kurs antara dolar Amerika Serikat dan yen Jepang adalah 120 yen per dolar, maka kita dapat menukar 1 dolar untuk 120 yen dalam pasar dunia untuk mata uang asing. Seorang Jepang yang ingin memperoleh dolar akan membayar 120 yen untuk tiap dolar yang ia beli. Seorang Amerika yang ingin memperoleh yen akan mendapat 120 yen untuk tiap dolar yang ia bayar. Jika orang menunjuk pada kurs harga dari mata uang itu antara dua negara, biasanya berarti kurs normal. Dalam perekonomian terbuka juga kita lihat mengenai apresiasi dan depresiasi. Seperti halnya anggapan adanya kenaikan permintaan untuk barang dan jasa di Amerika Serikat. Hal ini dapat kita lihat mana pengaruh dari kurva dari kurs normal, seperti kurva di depan, di mana adanya titik harga yang dilihat dengan tanda A, di mana di sini menunjukkan adanya
harga kurs normal yang berlaku. Nah, ini dijelaskan di mana D bergeser ke kanan dan meningkatkan kurs nominal. Ini dikenal sebagai apresiasi dari dolar. Event yang mengurangi permintaan dolar dan sehingga mengurangi akan jadi depresiasi dari dolar. Kita lihat adanya kurs real. Selain adanya kurs nominal, kita juga lihat adanya kurs real. Kurs real adalah harga relatif barang-barang di antara dua negara. Kurs real menyatakan tingkat di mana kita bisa memperdagangkan barang-barang suatu negara untuk barang-barang negara lain. Nah, untuk melihat perbedaan antara kurs real dan nominal, misalnya barang yang diproduksi di banyak negara, mobil. Anggap harga mobil Amerika $10.000 dan harga mobil Jepang 2.400.000 yen. Untuk membandingkan harga kedua mobil tersebut, kita harus mengkonversi ke mata uang umum. Jika $1 bernilai 120 yen, maka harga mobil Amerika 1.200 yen. Membandingkan harga mobil Amerika 1.200.000 yen dan harga mobil Jepang yaitu 2.400 yen. 400.000 yen. Kita simpulkan bahwa mobil Amerika berharga setengah mobil Jepang. Dengan kata lain, dalam ini harga saat ini kita dapat menukar mobil Amerika untuk satu mobil Jepang. Mari kita lihat mengenai apa hubungan antara kurs real dan kurs nominal. P adalah tingkat harga domestik yang diukur dalam mata uang lokal, dan PXN adalah tingkat harga luar negeri atau diukur dalam mata uang asing. Kurs real antara dua negara dihitung dari kurs nominal dan tingkat harga di kedua negara. Jika kurs real tinggi, barang-barang luar negeri relatif murah dan barang-barang domestik relatif mahal. Jika kurs real rendah, barang-barang luar negeri relatif mahal dan barang-barang domestik relatif murah. Selain dari kurs, kita juga melihat daripada perekonomian terbuka ini mengenai paritas daya beli. Dalam paritas daya beli, ini menyatakan bahwa pergerakan kurs nominal terutama merefleksi perbedaan tingkat harga negara-negara. Ini menyatakan bahwa jika arbitrase internasional dimungkinkan, maka $1 harus memiliki daya beli yang sama di setiap negara. Paritas daya beli tidak selalu berlaku karena beberapa barang tidak mudah diperdagangkan. Dan kadang barang dagangan tidak selalu merupakan substansi sempurna. Nah, tapi ini memberi alasan untuk berharap bahwa frekuensi kurs real akan kecil dan bersifat sementara. Nah, pada kurs real dan ekspor neto terlihat bahwa dalam paritas daya beli, hukum satu harga yang diterapkan di pasar internasional menyatakan bahwa ekspor neto sangat sensitif terhadap perubahan kecil pada kurs real. Sensitivitas tinggi ini dicerminkan dengan kurva ekspor neto. Nah, berikut kita lihat kurs real dan neraca perdagangan. Seperti kurva yang kita lihat, di mana hubungan antara kurs real dan ekspor neto adalah negatif. Semakin rendah kurs real, semakin mahal barang-barang domestik relatif terhadap barang-barang luar negeri, dan sehingga semakin besar ekspor neto kita.
Course real ditentukan oleh perpotongan dari garis vertikal mewakili tabungan dikurangi investasi dan kurva ekspor neto yang melandai ke bawah. Di sini juga kita lihat jumlah dolar yang ditawarkan untuk investasi luar negeri neto sama dengan jumlah dolar yang diminta untuk ekspor neto barang dan jasa. Selain itu kita juga lihat dampak kebijakan fiskal ekspansioner dalam negeri pada course real. Nah, dampaknya kita lihat pertama mengenai kebijakan fiskal ekspansioner dalam negeri, seperti kenaikan belanja pemerintah, dilambangkan dengan G atau pemotongan pajak mengurangi tabungan nasional. Turunnya tabungan mengurangi penawaran dolar untuk ditukar ke mata uang asing. Nah, pergeseran ini meningkatkan course real equilibrium seperti pada kurva di depan. Kemudian turunnya tabungan mengurangi penawaran dolar yang menyebabkan course real meningkat dan menyebabkan ekspor neto menurun. Nah, kemudian kita lihat dampak kenaikan permintaan investasi pada course real. Kenaikan permintaan investasi meningkatkan jumlah investasi domestik. Akibatnya penawaran dolar untuk ditukar ke mata uang asing menjadi turun dari S dikurang I ke S dikurang I2. Turunnya penawaran ini meningkatkan course real equilibrium. Untuk siang ini demikian dulu penjelasan mengenai perekonomian terbuka dari saya dengan melihat dari buku ataupun PowerPoint yang diberikan. Nah, demikian presentasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.